Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukamilu iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa lakum tashkurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salam hormat dan salam sejahtera kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pada bulan yang baik ini, yaitu bulan Ramadan, sebelum saya mengucapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membentuk suatu pribadi yang kembali ketaatannya kepada Allah. Jadi setelah selesai puasa ini, kita mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan ini. Kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mungkin channel kami sempat libur untuk beberapa bulan lamanya, dan insya Allah untuk saat ini seterusnya channel kami mulai kembali tayang atau mulai kembali lanjut terkait banyak bahasan-bahasan materi tentang materi agama yang ingin saya sampaikan. Untuk saat ini yang ingin kami bahas terkait dengan selembaran, beberapa ribu lembar yang kami sebar, yaitu pengobatan metode taubat, menjemput satu dari dua kebaikan, yaitu kesembuhan atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Di mana mati husnul khotimah ini sering kita ucapkan, sering kita idam-idamkan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjemput kematian yang mengantar kita kepada kematian husnul khotimah. Oleh sebab itu, pengobatan metode taubat ini 100% agama, bukan alternatif, di mana kami menggabungkan agama dengan kedokteran. Di mana di sini kami tulis beberapa penyakit berat seperti kanker, tumor, HIV, penyakit kronis atau menahun, stroke, darah tinggi, kencing manis, melepaskan kecanduan narkoba. Di mana penyakit-penyakit ini cukup sulit, bahkan kedokteran pun hampir kesulitan untuk menyembuhkan penyakit ini. Seperti kanker, tumor, kalau sudah masuk ke dalam tahap bedah, lebih dekat kepada kematian daripada kesembuhan. Kencing manis sampai tidak ada obatnya, obat tidak menyembuhkan, hanya menekan naiknya tingkat gula, begitupun darah tinggi sama. Nah, ternyata apa yang kedokteran kesulitan, agama menjadi solusi. Oleh sebab ini, kebetulan ini bulan baik, bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Oleh sebab itu, kita wajib berpuasa di bulan Ramadan ini, wajib ikut menyucikan bulan ini, karena inilah bulan Allah turunkan Al-Quran.
Dan perlu saya sampaikan kepada kaum muslim dan muslimat bahwa Al-Quran ini adalah hukum agama. Al-Quran ini undang-undang agama, aturan syariat yang harus kita taati. Jadi kewajibannya bukan hanya kita baca, pahami, dan realisasikan dalam kehidupan. Jadi kalau bicara agama yang Allah ridhoi adalah hanya agama tauhid, yaitu menegakkan keimanan dan ketakwaan. Iman artinya berjalan lurus di atas keterangan yang nyata Al-Quran, yakini bahwa itu kebenaran dari Allah, itu firman Allah. Setelah kita yakin, realisasikan atau wujudkan dalam kehidupan, itulah takwa. Kembali kepada pengobatan tadi, bagaimana agama memberikan solusi? Mari kita lihat surat As-Isra. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum wa ya'fu katsir. Setiap musibah yang menimpa diri kamu sendiri, itu kesalahan tangan kamu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kamu. Artinya apa? Ternyata setiap musibah, penyakit yang menimpa kita sangat erat kaitannya dengan dosa. Ini yang menyebabkan obat tidak maksimal dicerna oleh tubuh kita. Dan ternyata obatnya pun Al-Quran. Allah menurunkan firman di surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu sebagai penyembuh penyakit di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau obatnya mau dari Al-Quran, ikuti petunjuknya. Kalau kita benar mengikuti petunjuk itu, akan menjadi rahmat untuk diri kita. Bahkan bukan cuma penyakit, semua persoalan hidup, kemiskinan, terjerat riba, Al-Quran solusinya. Yang ingin saya jelaskan bagaimana praktik dan realisasinya, ini yang ingin saya jelaskan. Bagaimana kaitannya tobat dengan kesembuhan, bagaimana kaitannya penyakit dengan dosa, ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Ada 10 dosa besar yang dimana beberapa dosa sangat indah kita lakukan, bahkan menjadi hal yang biasa, bukan seperti dosa. 10 dosa besar ini diantaranya syirik, mempersekutukan Allah, merasa aman dari azab Allah, putus asa dari rahmat Allah, mundur dari medan pertempuran, menuduh perempuan baik berzina atau fitnah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, memakan riba atau memakan hak waris, memakan harta anak yatim, dan berzina. Di mana beberapa dosanya ini sangat indah kita lakukan, bahkan bukan seperti sebuah dosa. Yang pertama, syirik, mempersekutukan Allah. Apa aja jenisnya? Dosa ini sangat banyak dilakukan dengan sengaja, bahkan bukan seperti sebuah dosa. Di antaranya banyak orang usaha yang mencari penglaris kepada manusia. Bahkan pelakunya banyak di kalangan kita. Dalam pandangan orang-orang awam, mereka ustadz, padahal mereka dukun yang berkedok ustadz. Mereka menjadi pengganti Tuhan selain Allah, seolah-olah mereka diberikan kelebihan menjadi orang dekat dengan Allah. Doa mereka menyembuhkan doa Anda atau doa orang yang mencari syariat lewat diri mereka. Padahal saya kata dengan tegas, itu adalah dukun yang berkedok ustadz, dan Allah tidak pernah meridhoi itu.
terus memasang penjaga di badan, itu pun masuk ke dalam syirik, mempersekutukan Allah. Mengejar jabatan, Anda mencari syarat ke sana kemari karena ingin lurus, karena ingin lulus apa yang Anda targetkan, itu pun bagian dari mempersekutukan Allah. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Apa saja jenisnya? Yang pertama, melalaikan sholat. Melalaikan sholat ini menjadi satu hal yang biasa. Bahkan kalau kita lihat, orang yang mendirikan sholat betul-betul tepat waktu, di waktu azan dia langsung sholat, dengan yang melalaikan sholat, mungkin jumlahnya sangat banyak orang yang melalaikan sholat. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul musallin." Celakalah orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat pun banyak yang celaka. Siapa sih mereka? Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Salah satunya tadi yang saya sebutkan tadi, para ustadz yang menjadi pelaku syariat, seolah mereka orang-orang pilihan Allah, padahal mereka orang-orang yang membelokkan akidah umat, akidah manusia. Itu sholat mereka sia-sia. Orang-orang munafik, para petinggi agama, tapi mengingkari ayat-ayat Allah. Salah satunya pandemi ini melockdown masjid, menghilangkan sholat Jumat, menurunkan fatwa yang menabrak Al-Quran. Itu orang-orang munafik, orang-orang masuk pada golongan kafir. Terus melalaikan zakat, tidak berinfak, kalau perempuan tidak berkerudung. Ini dosa-dosa yang terasa indah, bahkan kayak bukan sebuah dosa. Petinggi agama pun menurunkan fatwa dengan enak, santai, seolah-olah mereka benar. Padahal perbuatan mereka mengingkari firman Allah, nauzubillah. Yang seharusnya mereka menegakkan agama, menyampaikan agama, tapi mereka ternyata mengingkari agama, mengajak umat masuk ke dalam neraka bareng-bareng mereka. Ini sudah bukan seperti sebuah dosa. Akhirnya umat pun ikut fatwa mereka. Salah satunya menghilangkan sholat Jumat. Sampai sekarang pun masjid safnya dijarangkan. Kalau dulu imam sering berkata luruskan safnya untuk kesempurnaan sebuah sholat, sekarang berbalik, safnya dijarangkan. Masjid tempat suci, tempat bersih, seperti tempat kotor, memakai masker, seolah masjid tempat penularan penyakit. Suatu hal yang sangat salah, menyimpang dari kebenaran. Ini tidak terasa dosa, seolah-olah mereka di jalan yang benar. Yang berikutnya yang menjadi biasa dijalankan, memakan riba. Memakan riba ini udah menjadi hal yang biasa, bahkan banyak di mata kita pun orang yang paham-paham agama memainkan riba. Pertama orang-orang dagang, apalagi pelaku-pelakunya pun bank-bank keliling udah bebas berkeliaran memakan riba. Ini udah bukan sebuah dosa lagi, seolah menjadi hal yang biasa. Bahkan pelaku-pelaku usahanya pun sudah tidak mengindahkan lagi hukum agama, hukum negara. Mereka pun usaha udah tanpa izin lagi, tanpa norma lagi. Bahkan banyak ibu-ibu yang terjerat hutang-hutang riba tanpa sepengetahuan suami. Sesuatu hutang piutang yang keluar dari aturan. Jadi dosa riba ini pun sudah sangat biasa, indah, bahkan seperti bukan sebuah dosa. Terus seterusnya berzina, di mana perzinahan sekarang cukup subur di Indonesia, bertentangan dengan akhlak umat Islam, dengan agama Islam, di mana mayoritas Indonesia hampir 80% beragama Islam. Inilah kegagalan agama yang mereka bawa oleh para petinggi agama.
hancurnya akhlak, buruknya akhlak bangsa ini dimulai dari perzinahan. Al-Quran melarang dinikahkan oleh mereka, yang menikahkannya pun para ahli agama. Sedangkan Allah berfirman, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Allah sudah melaknat zina, perbuatan yang keji. Bagaimana akan ada bibit bangsa yang baik apabila dimulai oleh perzinahan? Tapi mereka tidak sadar. Ternyata perbuatan mereka merusak bangsa dan negara ini. Jadi di antara dosa-dosa itu hampir tidak terasa sebuah dosa. Nah, ketika badan kita sehat, tidak ada masalah dengan kondisi badan kita. Paling efeknya kita berat untuk melaksanakan sholat, berat untuk menunaikan zakat, untuk berinfak, itu efeknya dikala badan kita sehat. Ternyata dikala badan sakit, ini ada kaitan dengan penyakit yang kita derita. Jadi setiap dosa yang kita lakukan menjadi jatah jembatan atau jembatannya jin atau setan masuk ke dalam tubuh kita. Di mana penyakit yang dibantu oleh jin-jin itu, oleh setan-setan itu akan menambah berat tekanan penyakit yang kita derita. Dan jin-jin itu pun akan menghalangi obat dicerna baik oleh tubuh kita. Apalagi Anda yang kebetulan orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, Anda lalaikan zakatnya, Anda lalaikan infaknya, rezeki yang Anda dapatkan dengan cara yang baik hal itu menjadi haram. Jelas, badan Anda menjadi sarang setan dikala Anda sakit, sulit untuk mencari kesembuhan. Ini kaitannya dengan ayat tadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Setiap musibah yang menimpa dari kamu sendiri itu karena kesalahan tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan dari kesalahan kamu. Ini As-Suara ayat 30. Jadi ternyata iblis-iblis ini, setan-setan ini pengaruh, menghalang-halangi obat untuk dicerna baik oleh tubuh kita dan menghalang-halangi obat untuk menyembuhkan penyakit kita dan akan menambah berat tekanan penyakit kita. Dan apa kaitannya dengan tobat, kesembuhan dengan tobat? Tobat bukan hanya berhenti dari maksiat. Jadi kalau Anda pelaku riba, pemakan riba, pelaku zina, Anda melalaikan zakat, bukan hanya berhenti berzina, bukan hanya berhenti memakan riba, bukan hanya membayar zakat, tapi tobat itu betul-betul taubatan nasuha, yaitu menjalankan agama. Jadi tobat itu berhenti dari maksiat, masuk ke dalam agama, betul-betul menjalankan agama, menjalankan hukum Allah, melihara hukum-hukum Allah, menyucikan diri dari semua perbuatan keji dan mungkar, dari semua perbuatan yang Allah laknat atau yang Allah larang. Dengan kita mendirikan agama, berarti kita dekat kepada Allah, otomatis setan jauh. Nah, ketika kita bertobat, Allah mengampuni dosa kita, keluar setan dari badan kita, ini akan menurunkan langsung drastis tekanan penyakit kita. Obat pun yang tadinya sulit dicerna oleh tubuh kita, diterima oleh tubuh kita, akan mudah diterima oleh tubuh kita. Sesuai dengan firman Allah, banyak ayatnya, salah satu di surat Muhammad, wallazina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadi wa ala rabbihim kafaru anhum sayyatim wa asla balahum.
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah kebenaran Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kalau saya ambil contoh seperti ini, misalnya kita mempunyai sebuah luka borok yang kotor, tidak terawat, banyak belatung, kotoran. Luka ini pun gak bakalan kering, basah. Sakitnya pun akan terasa. Akan terasa sakitnya. Tidak mungkin obat ini akan maksimal dicerna oleh luka kita kalau luka ini disentuh oleh obat, tapi luka tidak dibersihkan dulu kotorannya. Bahkan obat ini pun tidak akan mempan. Karena apa? Kotoran ini yang menjadi penghalang obat dari luka itu. Itu contoh realnya. Sama badan kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Jadi dosa ini jangan sekali-kali Anda beranggapan berbuat maksiat itu mabuk jina, jadi jangan. Ternyata dosa yang tidak terasa pun melalaikan sholat atau tidak menjalankan sholat, melalaikan zakat, tidak berinfak, itu udah dosa besar. Itu dosa yang umum yang banyak dilakukan oleh manusia pada saat ini. Jadi ketika luka ini tidak dibersihkan dahulu, obat pun tidak akan maksimal dicerna oleh tubuh kita. Tapi ketika kita bersihkan luka ini dari kotoran, belum disentuh obat pun akan ada penurunan penyakit. Setelah disentuh obat pun, obat akan diterima dengan baik oleh luka kita, oleh tubuh kita, yang akhirnya akan mempercepat proses kesembuhan. Sama persis, tobat pun seperti itu. Kita bertobat, ingat dengan dosa, memperbaiki diri, akan terasa langsung detik itu pun penurunan penyakit. Walaupun kesembuhan membutuhkan proses. Jadi kalau saya jelaskan bagaimana realnya, mungkin Anda pun bisa mempraktekkan di rumah. Kalau Anda kebetulan punya penyakit-penyakit berat, penyakit kronis, yang pertama, ingatlah akan dosa kita kepada Allah. Dosa yang paling banyak yang saya sebutkan tadi, yaitu melalaikan sholat atau meninggalkan sholat, melalaikan zakat, bahkan beragama tapi beriman kepada golongan menurunkan fatwa, menyimpang dari kebenaran pun diikuti. Itu pun dosa besar karena agama hanya milik Allah. Allah tidak pernah menurunkan keterangan untuk membagi-bagi agama atau agama beriman kepada golongan. Al-Quran hanya menawarkan dua golongan: tunduk patuh kepada Allah, muslim, berserah menjadi golongan Allah, atau ingkar kepada menjadi golongan setan. Itu Al-Quran. Itu bagian dari dosa besar. Jadi dosa tidak terasa. Jadi jangan beranggapan kami bukan penjahat, kami bukan penjina, kami tidak korupsi. Bahkan harta yang Anda dapatkan pun dengan cara yang benar tapi salah, cara mencari jalannya pun menjadi haram. Salah satunya Anda berdagang, mencari syariat kepada orang pintar, penglaris, harta yang halal pun menjadi haram. Karena Allah tidak pernah menurunkan keterangan untuk itu, dan itu semua perbuatan orang-orang musyrik. Jadi kalau Anda kebetulan yang mengalami penyakit-penyakit berat itu, yang pertama, ingat dosa, kembali kepada Allah dengan kembali taat. Yang pertama, mendirikan sholat. Sholat tobat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, urai semua dosa-dosa kita, berhenti dari semua dosa. Jadi kalau Anda pelaku zina, berhenti zinanya, pelaku riba, berhenti ribanya. Kalau Anda korban, berhenti, bayar hutang-hutang Anda, bereskan. Kalau Anda pelaku, Anda pun tetap berhenti. Hutang yang udah tersebar, uang Anda, tinggalkan sisa ribanya, ambil pokoknya. Anda punya hak. Islam tidak menjolimi hak kita.
betul-betul taubatan nasuha, menjalankan agama dan memelihara agama. Terus baca Al-Quran, karena sholat ini tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, di mana ayatnya surat Al-Ankabut ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Bacalah Al-Quran yang kuturunkan kepada engkau Muhammad dan dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsyi wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baca Al-Quran, hatamkan. Kalau untuk obat, hatamkan. Setelah Anda baca, pahami bahwa itu hukum agama. Mintalah perlindungan dari Allah dari gangguan setan yang terkutuk, dari golongan jin dan manusia. Setan minal jinnati wan nas, dari golongan jin manusia. Yaitu manusia, siapa mereka yang mengingkari firman Allah, yang membelokkan ayat Allah, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itulah setan dari golongan manusia. Tapi apabila memang saudara kaum muslimat tidak mengerti atau kurang memahami, silakan Anda bisa menelepon kami atau datang ke tempat kami beri penjelasan tentang pengobatan metode taubat ini. Diikuti lagi melepaskan kecanduan narkoba. Kami pun menawarkan rehab untuk melakukan kecanduan narkoba. Sama sebetulnya semua dosa potensinya setan yang masuk ke dalam badan kita. Oleh sebab itu penyakit ini agak sulit kalau hanya disembuhkan dengan medis saja. Karena setan ini penawarnya hanya kebenaran, yaitu agama. Agama berarti Al-Quran. Dan agama yang berpaling dari Al-Quran, yang menyimpang dari Al-Quran, Allah tidak pernah meridhoi agama itu. Jadi kebetulan ini bulan-bulan baik, masih ada beberapa hari ke depan bulan Ramadan. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimat dimanapun Anda berada, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan betul-betul bulan yang penuh ampunan, bulan berkah, bulan penuh rahmat. Mari kita kejar ampunan Allah sesuai dengan firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi uiddatil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan kepada Allah dan dapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Pas di bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan penuh ampunan, jadikan bulan ini bulan untuk kita kembali taat kepada Allah. Jadi untuk penjelasan pertama mungkin hanya itu. Nanti akan ada berikutnya akan saya uraikan lagi. Jadi bagi kaum muslimat yang kebetulan emang belum jelas, di kertas itu ada telepon kami, alamat kami, silakan datang ke tempat kami pun silakan, tempat kami terbuka, akan kami jelaskan. Kalau emang mau bisa sendiri pun di rumah jelas, silakan. Seperti itu caranya membuang kotoran dari badan kita agar obat dari dokter itu mudah dicerna oleh tubuh kita. Dan rumus penyakit, kalau obat tidak menyembuhkan berarti penyakit bertambah parah. Penyakit bertambah parah, lambat laun berarti menghantarkan manusia kepada kematian su'ul khotimah kalau belum bertobat. Karena ayatnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita mati belum bertobat, hanya neraka jatahnya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah rahmati, yang Allah bimbing ke jalan yang lurus, yang Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan kita senantiasa menjadi hamba yang kembali taat kepada Allah. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.